Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya irsyadi amada arbaban nuha warasama syamsal bayani fi sudri ulama. Thumma salatu ma'salamin laiki ala nabi afsohil kholaiki. Para pemirsa yang saya hormati, ketika ilmu sorof diciptakan untuk mempelajari tentang pembentukan kata, dan ilmu nahu juga diciptakan untuk memahami susunan kata, maka kemudian ada juga pembuatan atau para ulama sastra juga menciptakan ilmu yang diperuntukkan ya, untuk mengetahui apa makna dari yang sudah dipelajari pada ilmu sorof dan ilmu nahu. Kemudian disiplin ilmu ini disebut dengan ilmu balaghah. Dalam ilmu balaghah ada 3 bagian, ya, yaitu ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi. Pembagian bagian mana yang akan dibahas pada balaghah ini, ma'anikah atau bayan dulukah? Pernah saya temukan bahwa kurikulum pendidikan lampau atau kuno itu mendahulukan ilmu ma'ani, karena untuk mengetahui pembahasan suatu kalam secara sempurna maka diperlukan maknanya, mengetahui maknanya terlebih dahulu, baru kemudian bagaimana membentuk kalimat tersebut. Tapi dalam kurikulum pendidikan modern, ulama lebih memilih mendahulukan ilmu bayan, karena ilmu bayan cenderung lebih simpel, lebih mudah, sehingga sesuai dengan prinsip pendidikan, siswa yang memulai mempelajari sesuatu itu memang dimulai dari yang paling mudah, paling simpel. Nah, pada bagian ini saya akan membahas tentang ilmu ma'ani. Kita akan mempelajari tentang ilmu ma'ani. Balaghah sendiri, ya, untuk sekedar mengulang kembali, ilmu balaghah adalah mutabaqatul kalam al-fasih li muqtadul hal ma'a fasahati al-fadhihi. Jadi kesesuaian makna, kesesuaian kalam yang fasih sesuai dengan situasi dan kondisi, lafadz-lafadz yang digunakan juga fasih. Sedangkan ilmu ma'ani ada 2 makna, ada 2 definisi yang saya ambil. Ma'ani itu diambil dari jamak kata maknan, ya, yang artinya maksud atau arti secara leksikal. Sedangkan secara istilah, ada 2 istilah yang saya ambil di sini, yaitu ilmun yu'rafu bihi ahwalul lafdil arabi allati biha yutabiqu muqtadal hal. Makna yang kedua atau definisi yang kedua yaitu ilmul ma'ani huwa usulun wa qawaidu yu'rafu biha ahwalul kalam al arabi allati yakunu biha mutabiqan li muqtadal hali. Kedua makna ini, kedua definisi ini, ya, akan sedikit saya sampaikan, saya jelaskan, yaitu ilmu yang dengannya atau ilmu untuk mengetahui, ya, lafadz-lafadz Arab yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Ada definisi yang saya garis bawahi yaitu muqtadul hal. Dalam 2 definisi ada juga disebut definisi kedua yaitu li muqtadul hal. Kalau saya terjemahkan tadi memang sesuai dengan situasi dan kondisi, tapi perlu saya perjelas, ya, bahwa hal atau muqtado itu seperti apa. Nah, hal itu contohnya saya ambil contoh adalah dzaka. Dzaka itu pintar. Kemudian kalau kita bicara dengan orang yang pintar, ya, kalimat apa yang harus kita gunakan? Biasanya orang pintar itu kan kalau kita ajak bicara kan langsung nyambung, gitu. Maka kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang ringkas. Nah, dalam balaghah disebut dengan ijaz. Gitu. Kepintaran seseorang atau dzaka itu disebut dengan hal. Sedangkan kalimat yang akan disampaikan sesuai dengan dzaka itu yaitu kalimat yang ringkas, ijaz, itu disebut dengan muqtado. Jadi ilmu ma'ani itu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana membuat kalam atau kalimat sesuai dengan muqtadul hal itu. Bagaimana kalau memuji? Biasanya seseorang dipuji
itu tidak pengen yang pendek-pendek, pengennya pujian itu panjang gitu. Maka halnya adalah pujian, madhu, kemudian kalimat yang akan disampaikan jadinya harus panjang lebar atau itnab. Maka madhu nanti disebut dengan hal, sedangkan kalimat itnabnya disebut dengan muqtado. Ya, itu yang dibahas dalam ilmul ma'ani. Objeknya sendiri dalam definisi sudah sebutkan, objek dari ilmul ma'ani adalah lafdzul arabi. Jadi yang dibahas adalah lafadz-lafadz Arab. Kemudian faedah tertinggi dalam mempelajari ilmul ma'ani adalah mengetahui tentang mukjizat Al-Quran dari segi uslub atau dari segi gaya bahasanya. Yang kita tahu bahwa keindahan sastra Al-Quran itu dapat mengalahkan kemampuan orang-orang jahiliyah dalam bersastra. Kemudian siapa yang pertama kali menciptakan ilmu ma'ani ini atau menyusunnya menjadi sebuah disiplin ilmu yang masuk dalam balaghah, yaitu Imam Abdul Qahir Al-Jurjani. Ya. Itu tentang definisi ilmu ma'ani. Kemudian pembahasan pertama dalam ilmu ma'ani yaitu tentang kalam. Nah, kalam terbagi menjadi dua dalam ilmu ma'ani atau kaitannya dengan balaghah. Kalam terbagi menjadi dua. Yang pertama kalam khobar, yang kedua kalam insya. Kalam khobar dan kalam insya. Kalam khobar adalah kalam, ya, di dalam definisi ma yasihu ayyuqala liqailihi innahu shadiqun fihi au kadzibun, yaitu kalimat yang kita boleh mengatakan kepada orang yang menyampaikannya bahwa dia bohong atau benar. Jadi kalimat yang masih bisa benar, bisa bohong. Nah, kaitannya benar dan bohong nanti sesuai dengan kenyataan. Jadi kalam khobar adalah kalam yang bisa benar, bisa bohong, tanpa melihat siapa yang berbicara. Ya, jadi walaupun itu ayat Al-Quran bentuknya khobar, ya definisinya seperti itu. Jadi kalam khobar adalah kalam yang bisa benar, bisa bohong. Contohnya banyak sekali. Al-ilmu nurun. Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Nah, kita lihat perbandingannya dengan kalam yang satunya, yaitu kalam insya. Kalam insya adalah kalam yang tidak membahas tentang benar atau bohong gitu. Jadi lawan dari kalam khobar, kalam insya adalah kalam yang tidak membahas benar atau bohong. Contohnya adalah kalimat tanya, kemudian kalimat perintah. Ya, kalau kita diperintah duduk, ya yang terjadi setelah itu adalah kita harus duduk gitu. Tutup pintu. Yang terjadi setelahnya adalah kita harus menutup pintu. Jadi bukan itu kalimat yang masih bisa benar atau bohong, bukan gitu. Jadi perbedaan antara kalam khobar dan kalam insya atau definisi dari kalam khobar dan kalam insya itu langsung bisa membedakan antara keduanya. Pada bagian ini kita akan membahas tentang kalam khobar terlebih dahulu. Ya. Kalau misalnya bisa terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kalam khobar itu adalah kalam berita. Jadi berita itu kan bisa benar, bisa bohong, tanpa melihat siapa yang berbicara. Itu definisi tentang kalimat berita. Kemudian kalimat berita sendiri memiliki maksud-maksud tertentu. Jadi ketika kita menyampaikan kalam berita kepada orang lain, apa tujuannya? Ada dua tujuan dalam menyampaikan kalam berita. Yang pertama, ini untuk maksud dari penyampaian kalam berita secara hukum asalnya. Al aslu fil khobar ayyul qali ahadin gharadaini. Yang pertama, ifadatul mukhatab al-hukmah alladzi tadammanathul jumlah. Mukhatab atau orang yang kita ajak bicara, ya, ketika mendengar kalam tersebut jadi mengetahui hukum yang baru. Jadi mengetahui kabar yang baru. Jadi mukhatab di sini posisinya tidak mengetahui apa-apa, ya. Kemudian mutakalim menyampaikan kalam berita, dia jadi tahu. Nah, itu maksud dari penyampaian kabar yang pertama.
disebut dengan faidatul khobar. Faidatul khobar. Contohnya, misalnya dalam bahasa Indonesia sajalah, misalnya saya atau salah satu orang mahasiswa mengatakan kepada teman-temannya, besok dosen kita tidak bisa masuk. Nah, mahasiswa-mahasiswa yang lain tidak tahu atau belum tahu bahwa dosen tersebut memang tidak masuk. Nah, dengan penyampaian berita tadi dari salah seorang mahasiswa, jadi semuanya jadi tahu. Mukhotob yang tadinya tidak tahu atau mahasiswa-mahasiswa lain yang tidak tahu, setelah diberitahu jadi tahu. Nah, itu adalah salah satu tujuan penyampaian khabar. Disebut dengan faidatul khabar. Yang kedua, maksud dari penyampaian khabar adalah ifadatul mukhotob annal mutakallima alimun bil hukmi. Ingin menyampaikan kepada mukhotob bahwasanya mutakalim itu sudah tahu apa yang diketahui oleh mukhotob. Jadi berita ini mutakalim menyampaikan, tapi mukhotob sudah tahu. Nah, maksud dari mutakalim adalah supaya mukhotob ini tahu bahwa mutakalim juga tahu berita tersebut. Contoh, si A ini lulus dalam ujian. Kalau si A ini lulus dalam ujian, dia sudah tahu gitu. Kemudian si B bilang kepada A, kamu lulus ujian kemarin. Gitu. Nah, padahal si A kan sebagai orang yang mengalami sendiri sudah tahu. Nah, dengan mengatakan tersebut, B ini ingin supaya A tahu bahwa B juga tahu kalau A itu sudah lulus ujian gitu. Nah, jadi agak berbeda dengan yang lain, dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi mukhotob belum tahu sama sekali berita itu. Sedangkan yang kedua, mukhotob sudah tahu berita itu dan mutakalim hanya bermaksud untuk memberitahu bahwasanya mutakalim tahu gitu. Mutakalim tahu gitu. Nah, seperti itu. Nanti tolong dipahami lagi ya. Itu pembagian khabar. Nah, kemudian bagian selanjutnya adalah maksud-maksud lain dari khabar, penyampaian kalam berita. Jadi yang tadi dua saya sampaikan, maksud dari penyampaian kalam khabar itu hukum aslinya. Jadi penyampaian berita itu ada yang memang bermaksud untuk memberitahu orang lain, ada yang bermaksud untuk memberitahu orang lain bahwasanya mutakalim tahu. Nah, ada tujuan-tujuan lain dalam penyampaian kalam berita. Tujuan-tujuan inilah yang masuk dalam pembahasan balaghah. Karena tujuan-tujuan ini sudah berbeda dari tujuan aslinya, tapi bisa dipahami dari situasi kondisi tadi. Ya. Yang pertama, contohnya adalah al-istirham. Jadi penyampaian berita, tapi maksudnya adalah minta dikasihani, gitu. Ya, minta dikasihani. Seperti di sini saya ambil contoh pada kalimat yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqirun. Ya Allah, saya ini pada apa yang engkau berikan itu sangat butuh. Ini kalimat berita disampaikan kepada Allah. Yang kita tahu bahwasanya pencipta kita ini, Allah ini sudah maha tahu. Jadi sebenarnya Nabi Musa tidak menyampaikan itu pun Allah tahu. Tapi kalimat berita ini kita sampaikan supaya kelihatan banget bahwa kita tuh pengen disayang gitu. Ya samalah seperti kita kalau misalnya menyampaikan sesuatu kepada orang tua juga tahu bahwa duit kita sudah habis, misalnya dikirim 1 bulan yang lalu uangnya sudah habis, terus kita ngomong gini, Bu, saya ini uangnya sudah habis loh, mau beli ini itu kok nggak cukup. Itu kan kalam berita, ibunya sudah tahu gitu. Tapi tujuan dari kalam berita itu bukan untuk memberitahu ibunya, bukan juga untuk yang lazimul faidah tadi itu, tapi minta dikasihanin gitu. Nah, itulah indahnya itu. Nah, itu maksudnya kenapa itu masuk pada bagian balaghah. Saya ingatkan kembali bahwa salah satu dasar pembelajaran balaghah adalah disadari tidak disadari kita itu sering berbalaghah dalam setiap harinya, bahkan anak kecil. Contohnya tadi itu, ya. Jadi kalimat berita tapi minta dikasihani.
Contoh yang lain ya, atau tujuan yang lain, idharud do'fi, untuk menunjukkan bahwasanya saya ini lemah gitu. Nah, ini ada dalam contoh ucapan Nabi Zakaria ketika beliau diberi kabar bahwa akan diberikan anugerah seorang putra. Rabbi inni wahanal azmu minni washta'alar ra'su syaiban. Ya Allah, saya ini tulangnya saja sudah keropos, rambut sudah dipenuhi dengan uban. Mau dikasih anak, beliau bilang begitu. Apakah Allah tidak tahu? Jelas Allah tahu. Tapi kalimat berita ini memang ditunjukkan atau disampaikan untuk biar tambah paham loh, kalau masa orang tua begini kok baru punya anak begitu ya. Apakah mampu begitu? Jadi Nabi Zakaria tidak langsung mengatakan, jangan Allah, saya sudah tua, jangan dikasih anak, nanti malah nggak bisa gitu, tidak. Ya, tapi beliau menjawab dengan kalimat berita seperti itu. Itu namanya idharud do'fi. Yang ketiga, contoh yang lain atau maksud dari penyampaian kalam khabar yang lain yaitu idharut tahassur, menunjukkan kesusahan, ya susah. Contohnya pada kalam yang disampaikan oleh istrinya Imran ketika setelah sekian lama ingin mendapatkan seorang anak, kemudian diberi anugerah seorang anak, kok yang lahir adalah perempuan, padahal Imran sendiri dan istrinya sudah berjanji bahwa ketika anak itu lahir akan diserahkan untuk mengabdi gitu ya, mengabdi kepada agama. Tapi kalau perempuan bagaimana gitu? Maka beliau mengucapkan Rabbi inni wada'tuha untha. Ya Allah, saya ini hamil anak perempuan gitu. Wallahu a'lamu bima wada'at. Padahal Allah sudah tahu apa yang dikandung oleh istrinya Imran itu. Jadi kalimat berita ini lagi-lagi bukan untuk faidatul khabar ataupun lazimul faidah, tapi untuk idhar tahassur. Yang lain di situ ada al-fakhru, kemudian idharul farahi bi muqbalin, kemudian ada tahdzir. Tahdzir itu menakut-nakuti ya. Kalau al-fakhru itu sombong gitu. Kalimat berita tapi saya ini paling hebat. Itu kalam berita. Bukan untuk memberitahu tapi untuk menunjukkan kesombongan. Kemudian at-tahdzir itu menakut-nakuti. Orang sudah tahu bahwasanya cerai itu adalah suatu hal yang dibenci Allah gitu. Tapi kok malah cerai gitu. Kemudian kita sampaikan abghadul halal ilallah at-thalaq. Orang itu sudah tahu tapi tetap melakukan cerai. Nah, itu untuk menakut-nakuti dengan memberikan kalam berita seperti itu. Contoh yang lain al-madhu, memuji. Kalamnya kalam berita tapi untuk memuji ya. Fa innaka syamsun wal muluku kawakib. Idza tala'at lam yabdu minhunna kaukab. Seolah-olah engkau itu adalah matahari, yang lainnya adalah bintang. Ketika matahari muncul, maka satu bintang pun tak akan bisa kelihatan. Kalimat berita, tapi tujuan untuk memuji. Sering kan kita melakukan seperti itu. Nah, itu makanya kenapa kita belajar balaghah ya? Karena kita sendiri sering berbalaghah. Gitu. Itu contoh-contohnya. Dan masih banyak contoh yang lain. Agrot dari khobar yang kajiannya bisa masuk kepada balaghah ya. Saya hanya menyebutkan di sini yaitu 7, tapi mungkin bisa nanti sampai 20, 25, 50 tergantung dengan maksud dari si mutakalim ya. Selain dari lazimul faidah atau faidatul khabar, maka bisa masuk pada agrot ukhra lil khabar yang kajiannya menjadi sastra atau balaghah. Nah, itu tentang tujuan pembuatan kalam berita. Kita lanjutkan ke adrobul khobar atau pembagian khobar. Ya. Kalam itu lebih pas disampaikan sesuai dengan maksud. Kan seperti itu ya. Nah, maksud itu nanti harus juga mempertimbangkan siapa yang kita ajak bicara. Nah, pada pembagian khobar ini, khobar akan dibagi menjadi atau berdasarkan mukhotob yang diajak bicara. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, mukhotob ibtidai atau mukhotob yang
masih percaya saja gitu. Kalau bahasa saya seperti itu. Atau di sini wa yakunu li khalid dihni minal hukmi. Jadi dia tidak punya pengetahuan apapun ya. Nah, apa yang kita bisa sampaikan kepada orang yang mukhatab yang khalid dihni seperti ini ya, masuk pada kategori ibtidai, maka kalamnya biasa saja, nggak usah pakai taukid ketaukidan, nggak usah pakai penguat. Jadi cukup kalimat biasa saja. Banyak sekali contohnya. Saya ambilkan di sini al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu perhiasan kehidupan dunia. Orangnya bagaimana kalau yang ibtidah ini? Langsung percaya ya. Disampaikan seperti itu dia langsung percaya. Nah, jadi tidak perlu pakai kata-kata tambahan lain gitu. Jadi disampaikan seperti itu langsung percaya. Yang kedua, mukhatab yang dia sudah punya pengetahuan sedikit ya, tapi nggak yakin gitu. Kita sebut dengan mutaroddid. Nah, bagian kedua ini disebut dengan tolabi ya. Jadi mukhatabnya itu masih bingung, masih mencari-cari benar atau tidak. Nah, biasanya orang seperti ini jika kita sampaikan dengan kalimat yang biasa, dia akan iya tah, apa iya, benar enggak gitu. Maka yang perlu kita lakukan adalah menambahkan satu taukid ya, taukid dalam kalimat kita gitu. Sini contohnya, misalnya saya bilang besok Pak Presiden datang, padahal dia nggak percaya, nggak mungkin masa kayak gini kok Presiden datang, padahal benar nih beritanya seperti itu. Maka saya bisa sampaikan dengan sungguh besok Presiden akan datang gitu ya. Saya ambilkan contoh yaitu innal amiro muntasirun. Penggunaan kata inna di situ ditujukan untuk mukhatab yang memang mutaroddid, bingung. Yang ketiga, mukhatab inkari atau mukhatab yang kalau dikasih tahu itu, kalau bahasa kita mungkin ngeyel gitu ya. Jadi dikasih tahu begini, oh masa iya, nggak mungkin lah gitu. Atau dengan tambahan-tambahan kata yang sudah menunjukkan bahwa dia akan ingkar. Nah, mukhatab yang seperti ini maka kita perlu sampaikan dengan kalam yang taukidnya agak banyak gitu ya. Jadi nanti sesuai dengan keingkarannya. Dikasih satu taukid nggak percaya, tambah 2 taukid. Dikasih 2 taukid nggak percaya, tambah 3 taukid ya. Tambah 3 taukid. Kalau 3 taukid nggak percaya, tambah 4 taukid. Kalau 4 taukid nggak percaya, tinggal aja, nggak usah sajak ngomong ya. Nah itu jadi ada tingkatan-tingkatannya. Contohnya di sini. Inna akhoka qadimun. Saudara kamu datang tuh. Nggak percaya dia. Saudaranya lagi di luar negeri kok bisa datang misalnya gitu. Nggak mungkin, saudara saya nggak punya duit misalnya. Tambahin innahu laqadimun. Jadi ada inna, ada lam di situ. Kemudian nggak percaya lagi, kita tambahkan lagi dengan sumpah misalnya wallahi inna akhoka laqadimun. Jadi penambahan taukid itu diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak percaya, ingkar gitu. Nah, ini sebutnya dengan ingkari. Jadi pembagian khobar itu ada yang ibtidai, tidak perlu pakai taukid. Kemudian yang kedua at-tolabi, digunakan taukid satu saja. Dan yang ketiga ingkari. Yang ingkari ini nanti sesuai dengan kadar keingkarannya. Dan apa saja taukid yang bisa kita gunakan untuk membuat kalam-kalam yang diperuntukkan oleh tolabi dan ingkari? Ada inna, kemudian anna, qasam, lam ibtida, nun taukid yang ada 2, taukid khafifah maupun sakilah, kemudian huruf-huruf tanbih ya seperti ala gitu. Kemudian huruf-huruf zaidah. Huruf-huruf zaidah itu biasanya bisa kita pahami kalau dalam Al-Qur'an itu lewat tafsir ya, ada tambahan huruf jer dan sebagainya, itu nanti itu tujuannya untuk taukid ya, taukid untuk memperkuat. Atau ada qad ya, penambahan qad, ada penambahan amma syartiyah. Dalam kitab lain juga ada tikror itu pengulang-ulangan itu tujuannya juga untuk taukid gitu. Itu alat-alat yang digunakan untuk taukid. Nah kemudian yang terakhir, kadang-kadang perlu digunakan ya, orangnya percaya tapi kita gunakan kalimat yang untuk tolabi. Nah, atau orangnya ini kelihatannya agak ingkar gitu, orangnya ingkar tapi kita
gunakan kalam yang untuk ibtidai. Nah, ini berarti kan keluar dari jalur, ya, tidak sesuai dengan yang tadi saya jelaskan. Nah, ketika keluar dari jalur inilah justru merupakan pembahasan dari balaghah gitu. Karena indahnya di situ, yang aneh-aneh itu, gitu, ya. Nah, saya ambilkan di sini ada pembagiannya ya. Jadi sesuai tidak sesuai dengan ketentuan di atas, ya, maka contohnya di sini. Ayyunazzala khaliyad dihni manzilatas sa'il al-mutaraddid idza taqaddama fil kalami ma yushiru ila hukmil khabar. Kita menempatkan posisi orang yang khaliyud dihni atau orang yang masih kosong dari hukum, tapi ditempatkan atau diposisikan seperti orang yang lagi bingung. Kenapa? Karena ada isyarat dia kelihatannya memang sudah agak bingung gitu. Maka digunakan kalam yang pakai taukid. Nah, contoh pada firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Nuh, wa ma ubarri'u nafsi, saya tidak akan mengumbar nafsu saya. Kelihatannya langsung ketika disampaikan seperti itu akan muncul pertanyaan, loh kenapa gitu? Kenapa? Kan nafsu memang diciptakan oleh Allah, kenapa kita tidak menggunakannya dengan sebaik-baiknya, mungkin begitu ya. Maka jawaban tersebut kemudian dijawab dengan innan nafsa la ammaratum bisu. Karena yang namanya nafsu itu pasti selalu mengajak kepada yang buruk-buruk. Jadi tadinya itu memang kalimat itu ditujukan untuk orang yang khaliyud dihni, tapi kelihatannya khaliyud dihni ini akan bingung gitu. Maka langsung disambung dengan kalimat yang ada taukidnya. Gitu. Jadi posisi khaliyud dihni tapi disamakan dengan orang yang mutaraddid. Kemudian yang kedua, ayu ja'ala ghairul munkir kal munkir. Orangnya itu tidak ingkar, tapi kok kelihatannya sudah ada isyarat atau ada tanda-tanda bahwa dia akan ingkar, ya. Mungkin ada bakat ngeyelan gitu. Kayaknya mahasiswa itu. Mahasiswa mana saya juga nggak tahu itu ya. Jadi ada bakat-bakat dia akan berusaha ingkar. Nah, jadi digunakanlah kalam yang seharusnya itu untuk mungkir, tapi untuk orang yang ghairul mungkir. Nah, contohnya, tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Setelah ini kalian semua pasti akan mati. Gitu. Jadi kalau dikatakan kalian nanti akan mati atau sungguh kalian akan mati, kelihatannya masih agak ngeyel ini. Ini contoh untuk orang-orang munafik ini. Maka ditambahkanlah lam di situ, lam ibtida, tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Pasti, sungguh kalian pasti akan mati. Dan yang ketiga, ayu ja'alal munkir ka ghairil munkir in kana ladaihi dalailu wa syawahidu law ta'ammalaha lartada'a an inkarihi. Memposisikan orang yang mungkar atau orang yang ingkar, tapi di posisi orang yang kelihatannya tidak akan ingkar gitu ya, karena kelihatannya orang ini mau mikir gitu. Kalau kita kasih tahu sesuatu yang masuk akal sesuai dengan logika, dia pasti akan mikir. Padahal biasanya dia tuh ngeyelan gitu, tapi ngeyelnya sesuai dengan logikanya. Jadi kalau dimasukkan sesuatu yang sesuai dengan logika, dia akan terima gitu. Nah, jadi diposisikan seperti orang yang tidak ingkar. Contoh, di sini saya ambil ayat wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Nah itu. Ini kalimatnya kalimat biasa. Karena ketika orang itu mau mendengarkan, tadinya dia ingkar, kemudian dia memikirkan kembali kalimat-kalimat tersebut, dia bisa menerimanya. Jadi posisinya jadi orang yang tidak ingkar. Nah, ini pembahasan dari kalam khobar ya. Anda bisa cari nanti contoh-contoh yang lain, karena yang saya sampaikan ini adalah hanya garis besar. Banyak sekali kitab-kitab yang bisa membantu ya. Ada kitab Jawahirul Balaghah ya, menjelaskan tentang fil ma'ani wal bayan wal badi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada tim pembuat YouTube ya, video YouTube dari Al Hikmah. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Selamat memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ma